Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Mohon maaf, sudah 5 hari ya, kurang lebih 5 hari Abah tidak hadir, tidak membersamai kalian karena ada satu urusan yang tidak bisa Abah tunda dan harus Abah selesaikan. Dan mohon doanya semuanya kita diberikan nikmat sehat ya, dan dipermudah atas segala apapun pekerjaan dan urusan-urusan yang belum selesai, semoga Allah selesaikan. Nah, kali ini akan Abah bahas tanya jawab bersama ahli terkait gagal bayar pinjol, ternyata bisa dipenjara. Kok bisa? Simak videonya. PMP, yes. PMP, jaya, jaya, jaya. Ojo, kendor. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait gagal bayar pinjol dan seputar ancaman dan teror yang menyertai saat gagal bayar pinjaman online. Kali ini Abah akan bahas gagal bayar pinjol ternyata bisa dipenjara. Ini menurut ahli, tanya jawab bersama ahli. Simak videonya ya. Nah, sebelumnya Abah mohon bantu support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Dan teman-teman, ya tidak hanya cukup menonton, harus juga tergabung di suatu wadah atau komunitas yang punya Facebook. Silakan join dan gabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di grup ini ya. Untuk masuk grup Facebook ini ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Nah, kalian yang mau eksklusif ya, silakan join dan gabung di grup WA PMP Official. Nah, ini yang paling penting nih ya. Anda bisa join dan gabung di grup WA. Mudah syaratnya, harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silakan kawan-kawan ya, Anda miliki dengan menghubungi nomor ini. Ini nomor admin untuk pemesanan kaos, bukan nomor sharing atau konsultasi. Anda juga ya bisa memiliki stiker dilarang masuk. Nah, ini bagi yang sudah tergabung di grup WA ya, yang sudah tergabung boleh memiliki ini. Ini stiker untuk tidak seenaknya DC pinjol menagih ke rumah Anda. Langkah mereka terhenti. Setelah ada stiker ini, tidak boleh melanjutkan mereka untuk masuk ke rumah Anda tanpa izin dari kalian. Kalau mereka menerobos masuk, diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di penjara mereka kalau misalnya melakukan seperti itu ya. Untuk memilikinya silakan hubungi nomor WA ini. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Oke, kawan-kawan ya. Simak videonya, jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Nah, Abah akan bacakan dulu buat kalian biar Anda paham ya. Ini tanya jawab Abah ini. Tanya jawab dengan apa ya? Dengan meta AI ya. Abah bertanya nih, langsung ketik, gagal bayar pinjol apa bisa dipenjara? Dijawab ini ya. Ya, gagal bayar pinjaman online atau pinjol dalam kurung bisa berakibat hukum termasuk penjara. Berikut beberapa kemungkinan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum penjara tergantung pada jumlah pinjaman dan lama waktu bayar. Pelaku bisa dijerat pasal 378 tentang penipuan dan ancaman penjara 4 tahun. Denda selain penjara, pemblokiran rekening katanya. Pelaku juga bisa mengalami pemblokiran rekening bank oleh lembaga keuangan. Terus pencabutan hak-hak dalam kasus yang lebih parah. Langkah apa yang bisa diambil? Ya, ini nih nggak perlu dibaca ya. Terus saya bertanya dong, mana bisa gagal bayar pinjol di penjara? Bohong kamu. Abah langsung sekak, bohong kamu. Terus jawab nih meta AI. Mohon maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Gagal bayar pinjaman online atau pinjol tidak secara langsung dapat mengakibatkan penjara. Namun jika ada unsur pidana seperti penipuan atau penggelapan, maka pelaku dapat dijerat dengan hukum yang berlaku. Kalau pada saat minjolnya, pengajuan data dan sebagainya itu menggunakan data palsu, baru bisa dipenjara. Itu baru dia terbuka ya. Jadi bukan murni gagal bayar pinjol di penjara. Nah, saya bertanya kembali, jadi betul ya bahwa tidak bayar utang pinjol tidak akan dipenjara? Ya benar, tidak membayar pinjol atau utang pinjol tidak langsung mengakibatkan di penjara. Dalam hukum Indonesia, utang piutang merupakan masalah perdata, bukan pidana. Jadi, jika Anda tidak membayar utang pinjol, pemberi pinjaman dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembayaran, namun Anda tidak akan dipenjara. Nah, ya, ahli ini, ahli AI, meta AI.
Ya. Nah, ini kalian sudah dengar ya. Tadi pertanyaan pertama kan, apakah bisa dipenjara? Saya bilang bertanya kan, bisa katanya kan. Tapi begitu saya bilang bohong kamu, ya ternyata jawabannya ya emang tidak bisa katanya. Mohon maaf atas kesalahannya. Ya, begini kawan-kawan. Tidak dapat membayar utang, khususnya ini utang pinjol yang kita bahas ya. Tidak bisa dipenjara. Tidak bisa. Ya, sudah jelas ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya, yaitu kewajiban membayar utang. Jadi tidak bisa, ya. Sudah jelas-jelas karena di negara kita berlaku asas lex specialis derogat lex generalis. Jadi aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Tadi yang disebutkan ya karena 378 dan sebagainya. Tidak bisa karena menganut asas lex specialis derogat lex generalis. Jadi aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Jadi yang khusus digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2. Sudah jelas terang benderang sekali. Jadi kalian tidak bisa dipenjara akibat tidak bayar utang. Namun beda urusannya. Kalau kalian saat mengajukan untuk ngutang pinjol menggunakan data palsu dengan apapun yang disajikan palsu, yang diminta diisi palsu, itu yang berpotensi Anda bisa dipenjara dengan pemalsuan dokumen. Nah, jadi nggak usah takut ya. Anda saat ini mungkin merasa sudah tidak sanggup, tidak mampu lagi, atau bahkan kena jeratan pinjol sampai Anda menunggak pinjol puluhan juta karena Anda ditipu. Ada yang ditipu joki lah, ada datanya dihack, ya sudah. Mau gimana lagi? Ya, Anda meneruskan pembayaran pun kan tidak mungkin bisa dilakukan. Karena Anda sudah tidak mungkin mempunyai kapasitas untuk melakukan upaya pembayaran seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini Abah mengajak kawan-kawan semua, ya silahkan Anda gabung dalam suatu wadah atau komunitas yang menyehatkan kalian. Wadah komunitas yang bisa membuat kalian makin kuat. Anda boleh gabung di YouTube ini ya. Di sebelah tombol subscribe itu ada tombol join. Anda bisa join. Ada di situ ya listnya. Anda bisa ngobrol ya dengan via grup YouTube ya, grup WA YouTube, ataupun ngobrol dengan Abah langsung. Ada juga ya penawaran-penawarannya, silakan. Atau Anda langsung masuk ke grup WA PMP Official. Nah, ini nih ya nomornya yang lalu lalang merah tadi, Anda bisa hubungi. Kenapa? Biar tidak merasa sendiri. Biar Anda dalam situasi seperti ini, ketakutan, kekalutan, tidak merasa sendirian. Tapi ada teman, ada saudara, ada orang yang memberikan solusi, ada yang memberikan treatment. Insya Allah, Anda akan melalui badai serangan teror, ancaman dari pinjaman online melalui para desanya. Insya Allah, tidak akan terlalu begitu menakutkan bagi kalian ya. Dan mudah-mudahan kalian semua terlepas dari rasa takut yang sekarang ini mencengkram kalian semua. Itu maksud dan tujuan Abah. Silakan join dan gabung ya. Mudah sekali ya. Nah, mungkin itu teman-teman yang Abah bawakan kali ini terkait masalah di penjara akibat nunggak pinjol. Mudah-mudahan ini menjadi pencerah buat kalian semua dan video edukasi yang baik untuk Anda semua bisa pelajari. Nah, sebelum Abah mengakhiri, mohon bantuan dan feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah teman-teman semua ya ada di penghujung video. Sebelum Abah teruskan, Abah menghimbau sekali lagi yang belum join dan gabung di grup WA PMP Official, silahkan. Anda bisa hubungi nomor ini ya. Nah, tulis ya pesannya, saya mau join dan gabung di grup WA PMP. Atau Anda bisa join dengan cara yang cukup instan. Anda tinggal tekan tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, tekan ya, nanti ada penawaran, Anda butuhnya seperti apa untuk bisa mencari solusi terkait masalah gagal bayar pinjol Anda, silahkan ya. Tinggal tekan tombol join-nya yang ada di sebelah tombol subscribe. Nah, itu saja yang ingin Abah bawakan, mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kalian semua. Dan seperti biasa ya, Abah kasih kesimpulan. Kesimpulannya begini, dari Meta AI tadi tanya jawab. Pertama, menyatakan bahwa bisa dipenjara kalau nunggak pinjol atau tidak bayar pinjol. Ternyata ketika Abah bilang
bohong kamu. Dijawab, ya mohon maaf atas kesalahan jawaban. Artinya akhirnya dianulir bahwa tidak bisa dipenjara, gagal bayar pinjol. Memang betul, sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2 sudah dijelaskan tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak sanggup atau tidak mampu membayar kewajiban pembayar utangnya ya. Jadi tidak bisa. Nah, itu sudah jelas karena di Indonesia menganut asas lex specialis derogat lex generalis. Jadi tidak bisa ya. Aturan-aturan yang sekarang ini ada ya, dari dulu ada di pasal 378 untuk penipuan dan sebagainya, penggelapan gitu kan, tidak bisa digunakan karena ada lex spesialis, ada aturan khusus yang mengesampingkan aturan yang umum, yaitu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2. Oke? Itu saja yang mau Abah bawakan. Nah, sebelum Abah tutup seperti biasa, Abah ingin berdoa buat kalian semua. Semoga Allah mengabulkan atas doa-doa yang kita panjatkan ini. Yuk, doa Abah mulai sebagai seorang muslim secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kami semua yang saat ini terjerat pinjaman online. Pinjol yang begitu sudah menjerat kami, menyiksa kami, menyengsarakan kami, ya Allah. Kami tercerai berai, pertemanan kami hancur lebur akibat pinjaman online. Kami saling tidak setegur sapa dengan teman, dengan keluarga, dengan kerabat, dengan serumah, bahkan sekalipun serumah, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Bebaskan hamba dari semua jeratan ini. Dan hamba ingin istiqomah untuk segera meninggalkan riba pinjol selama-lamanya dan hutang-hutang riba lainnya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami, saudara kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah. Sembuhkan dan angkat sakit penyakitnya, ya Allah. Ampuni mereka. Sembuhkan sakitnya, agar mereka dapat kembali bekerja, berikhtiar dengan maksimal. Agar mereka dapat kembali bekerja dengan kondisi sehat, agar maksimal dalam produktivitas pekerjaannya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berikhtiar, berjuang sebagai pejuang rupiah, berdagang, berniaga melapak di jalan, ya Allah. Hindarkan mereka dari bahaya, jauhkan mereka dari setiap malapetaka, dan berikan mereka rezeki yang terbaik. Datangkan mereka pelanggan-pelanggan yang terbaik, pelanggan-pelanggan yang membawa rezeki yang halal. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami juga yang saat ini sedang bekerja sebagai ASN, BUMN, pegawai swasta, ya Allah. Hindarkan dari perbuatan-perbuatan curang, korupsi, kolusi, dan sejenisnya, ya Allah. Yang perbuatan-perbuatan hina, perbuatan-perbuatan menguntungkan diri sendiri, merugikan perusahaan atau lembaganya. Ya Allah, ya Rabb. Tobatkan mereka yang saat ini masih bermain curang di tempat pekerjaannya, dan berikan yang terbaik mereka untuk terus berlangsung bekerja dengan maksimal, menjadikan karir dan prestasi yang terbaik di tempat pekerjaannya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah. Ampuni mereka. Jauhkan dan hindarkan mereka dari kata bercerai. Satukan dan utuhkan kembali menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan, dan semoga kita menjadi senantiasa pribadi dan hamba yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mau Abah bawakan. Semoga bermanfaat dan menguatkan hati kalian semua. Izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.